Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan sehat walafiat, dan insyaallah diberkahi Allah di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban, dan Allah memberikan umur panjang barokah untuk kita sampai di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi jam 2 baru nyampe Surabaya. Ada ziarah ke Sunan Gunung Jati mulai hari Senin malam itu Pak. Ini sudah program yang kedua. Dulu di akhir Desember saya juga ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian ini diminta lagi untuk ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nanti insya Allah tanggal 1 April juga ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lagi diminati Pak jamaah ini ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi ada travel yang mengadakan ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati, terus saya diminta untuk menjadi guide atau pemimpinnya. Ya, yang dikunjungi hanya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang lain itu melaku-melaku apa belanja. Karena yang banyak pesertanya ibu-ibu. Jadi ada yang namanya makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau kebanyakan orang itu kan ziarahnya hanya di bawah, yang ada kunjungnya itu. Padahal ternyata makamnya Kanjeng Sunan itu masih naik ke atas, melewati 10 pintu. Nah, orang-orang yang umum ini, ziarah ini, itu biasanya ada di pintu 4. Sudah tidak bisa naik lagi. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Ternyata makamnya itu masih naik lagi sampai pintu ke-10. Kok bisa ini travelnya ini? Karena kita bekerja sama dengan juru kuncinya. Juru kunci itu adalah turunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sebutannya namanya elang. Jadi gelarnya itu elang. Kita menghubungi elang ini supaya bisa mengantarkan sampai ke pas di depan makamnya, dan makamnya dibuka. Kalau diambil dulu, saya punya kawan namanya almarhum Azmi, Gus Azmi itu yang pegang kuncinya. Jadi kalau saya ke sana ke Ampel itu langsung diajak, diantar, dibukakan, nanti di depan makamnya. Persis seperti ketika kemarin kami ziarah ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ternyata yang lain ziarah-ziarah itu di
pintu 4 semua. Dikiranya mereka yaitu makamnya Kanjeng Sunan. Kita diangkat sampai naik pas di depan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sebelahnya ini ada ibunya Kanjeng Sunan Gunung Jati yang disebut dengan Kanjeng Roro Santang namanya, yang terkenal dengan bahasa Arabnya itu Syaidah atau Syarifah Mudaim. Di sebelahnya itu ada mantunya siapa? Mantunya Kanjeng Sunan Gunung Jati yang disebut dengan Fatahillah, jejer begini. Terus sebelahnya ini ada namanya adiknya Kanjeng Roro Santang yang disebut Pangeran Cokrobuana, putra dari Prabu Siliwangi yang masuk Islam. Kemarin sempat saya tanyakan kepada Elang ini, Elang, terus Prabu Siliwanginya di mana? Prabu Siliwangi itu hilang. Menurut kepercayaan dan keyakinan keturunan Elang-Elang ini, Prabu Siliwangi itu sama nasibnya seperti Nabi Isa. Jadi dia mau dibunuh, diangkat ke langit. Nah, konon menurut Elang ini nanti akan diturunkan Allah kembali di akhir zaman. Karena Prabu Siliwangi ini memang sudah menjadi seorang Muslim. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati ini cucu dari Prabu Siliwangi dari jalur ibunya. Tapi kalau silsilah dari jalur bapaknya, maka Sayyid Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati pasti dari Rasulullah SAW. Dari bapak namanya Syarif Abdullah dari Mesir. Syarif Abdullah ini menikah dengan Kanjeng Roro Santang dari Siliwangi dan punya anak 2. Yang pertama Syarif Hidayatullah, yang kedua Syarif Nurullah. Nah, Syarif Nurullah ini yang bertugas melanjutkan kerajaan Ismailiyah di Mesir, sementara Kanjeng Syarif Hidayatullah itu kembali ke Cirebon untuk berdakwah di tanah Jawa. Kemudian menjadi salah seorang wali songo. Nah, Kanjeng Syarif ini ketika ikut pulang oleh ibundanya Kanjeng Roro Santang itu, mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang kenal itu Kian Santang ya. Nggak saya ceritakan, enak salah sendiri aja. Saya ceritain yang penting-penting. Itu dipondokkan, disuruh mondok ke Mekah dan berguru kepada seorang ulama besar dan termasuk wali Allah yang mengarang kitab tafsir Al-Qurtubi yang berjuluk Asy-Syaikh Tajuddin Al-Qurtubi. Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Saya baru tahu Bapak Ibu, ini gunanya ziarah itu begitu. Saya sering baca kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang fenomenal. Bahkan Imam Tajuddin Al-Qurtubi ini mengarang satu kitab yang berjudul, bahasa Arabnya itu Sab'atu Ayyam fil Qubur, 7 malam pertama di alam kubur. Ini Bapak Ibu patut memiliki kitab ini. Sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. 7 malam di alam kubur, terutama saya sampai mati-mati penting. Ya, malam pertama apa yang terjadi, malam kedua, malam ketiga itu apa? Lengkap. Saya punya kitabnya. Saya tidak berani ngaji itu dulu, ya, sampai saya ngajikan kepada kiai atau ulama yang pernah ngaji kitab itu sampai kepada Imam Al-Qurtubi. Ternyata Imam Al-Qurtubi itu gurunya Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Setelah dia belajar tafsir hadis kepada Syekh Al-Qurtubi ini, dia langsung ke Mesir, di Iskandaria, belajar ilmu tasawuf, ilmu laku. Ternyata bertemu dengan guru yang namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili, ketemu dengan ulama besar namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili, yang tidak lain adalah pengarang
pengarang kitab Al-Hikam. Saya pernah ziarah ke sana itu 3 kali, ya 3 kali ke Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi makamnya ada di Iskandaria dan itu gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini murid dari Imam Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Pertama kali yang mendirikan thariqah Syadziliyah. Panjenengan kalau senang belajar tentang thariqah pasti akan ada namanya thariqah Syadziliyah. Jadi Syekh Hidayatullah ini atau Kanjeng Sunan itu murid orang yang top Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan Syekh Al-Qurtubi dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang satunya pengarang kitab tafsir terkenal, yang satunya pengarang kitab tasawuf yang paling hebat itu yang sering dibaca oleh kiai-kiai di Indonesia, yang tidak lain adalah kitab Al-Hikam, kitab yang luar biasa hebatnya. Saking hebatnya sampai saya tidak berani baca. Saya dulu pernah ngaji hikam itu kepada Kiai Zubaidi di Jombang, Allah yarham, sudah sepuh. Saya waktu ngaji itu usianya sudah 80 tahun. Saya sudah mendapatkan sanad dari beliau, tapi mengajarkannya saya tidak berani Bapak. Ya, kitab itu luar biasa. Awak dewe gak iso nglakoni. Nek bapak-bapak sing seneng ngelirik-ngelirik wis gak usah ngaji hikam dhisik. Karena terlalu tinggi, nilai tasawufnya terlalu tinggi. Kemudian berguru di beberapa ulama besar, baru kemudian beliau kembali ke tanah Jawa atas perintah dari ayahnya Sayyid Syarif Abdullah, dan di sanalah beliau mendirikan menyebarkan agama Islam. Perbedaan antara wali-wali yang lain dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati, kalau wali-wali yang lain ini berdakwah melalui masjid, melalui pesantren, melalui pengajian-pengajian di majelis taklim Sunan Ampel. Walaupun dekat dengan pemerintah, tapi tidak langsung praktis menjadi pemerintah. Tapi Kanjeng Sunan Gunung Jati ini benar-benar melakukan politik praktis, tidak lain bahwa Wali Songo yang pernah menjadi raja itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Raja Cirebon. Hebat sekali. Kemudian mendirikan masjid yang luar biasa. Uniknya bersamaan dengan mendirikan masjid Demak oleh Wali Songo, itu mendirikan masjid yang disebut Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini umurnya sama dengan Masjid Demak. Konon wali-wali itu mengatakan kalau yang laki-laki itu lanangannya di Masjid Demak, wedoane nang Masjid Cirebon yang disebut dengan Masjid Sang Cipta Rasa. Itu hadiah Kanjeng Sunan Gunung Jati ketika dia mencintai seorang gadis yang untuk dinikahnya, siapa namanya? Kanjeng Sri Pakuwonwati. Itu masjidnya unik Bapak Ibu, masjid lama sekali. Kemudian kita berkunjung ke keraton. Bagaimana kisah berikutnya? Monggo beri saran-saran. Jangan lebih keadaannya. Dulu saya ke sana karena Wali Songo, sehingga tidak banyak pengetahuan yang saya ketahui. Tapi kami khusus berkunjungnya ke sana Bapak Ibu. Jadi banyak tempat-tempat yang bersejarah, termasuk kita berkunjung ke Keraton Kesepuan. Ada Keraton Kesepuan, ada Keraton Kanoman, dan ada tempat uzlahnya Syekh Syarif Hidayatullah, tempat menyepi atau tempat kalau orang dulu itu bertakhannus, kalau dalam bahasa Hinduism itu namanya bertapa. Pertapaannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang dulu saya katakan ada 2 pintu. Yang pintu itu orang kalau masuk ke sana dulu Pak, sekarang nggak bisa. Katanya dia melihat Ka'bah, pintu sebelah kanan. Sebelah kiri dia melihat Cina. Nah, itu simbol Ka'bah itu akhirat, Cina itu dunia. Jadi urusan Cina dunia, urusan Ka'bah ya akhirat. Itu ceritanya Bapak. Dan banyak lagi sejarah-sejarah di sana, termasuk
Gunung Sembung di Cirebon Utara. Jadi saya dijelaskan oleh itu, yakni turunan atau silsilahnya, nasabnya sambung pada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah dapat ilmu Bapak Ibu. Nah, ilmu yang penting lagi Pak, Sunan Gunung Jati itu istrinya 4. Itu yang paling penting yang disampaikan. Cuman yang viral itu cuma 1 tadi. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab, ada yang dari asli tanah Jawa, ada yang satu ini putrinya Raja siapa. Terus dikomentari sama beberapa orang bahwa memang Kanjeng Sunan Gunung Jati itu punya kelebihan banyak sekali. Pertama, pada ilmu agamanya, alim, alama, 1. Yang kedua, dia punya kemampuan ilmu masalah ketatanegaraan, 2. Yang ketiga, dia memiliki ilmu tentang medis, tentang kedokteran. Yang keempat, dia memiliki ilmu tentang strategi perang, ya. Yang kelima, dia juga pakar dalam hal arsitektur, menunjukkan orang ini Kanjeng Sunan Gunung Jati ini orang yang benar-benar multi talenta. Jadi ilmu akhirat, ilmu dunia dia kuasai, cerdasnya luar biasa, alimnya luar biasa. Dan komentar yang ada di bawah itu, kalau orang seperti ini istrinya cuma 1, itu rugi. Makanya bapak-bapak ini kalau punya talenta seperti Kanjeng Sunan Gunung Jati, dalam hal agama menguasai, dalam hal politik ketatanegaraan menguasai, dalam hal kedokteran menguasai, strategi perang menguasai, arsitektur menguasai, artinya ilmu dunia menguasai, ilmu akhirat menguasai. Kalau bapak-bapak seperti itu, istrinya cuma 1, itu rugi besar, termasuk orang yang teraniaya. Tapi kalau bapak-bapak tidak punya kemampuan seperti itu, ya tidak ada masalah Pak. Dari perkara sama itu. Eman Bapak Ibu sekalian, eman. Saya tidak punya kemampuan seperti itu, jadi ya biasa-biasa aja Pak. Tidak eman. Dia hafal Quran juga, hafal beberapa ribu hadis katanya. Terus dia cakap di dalam pidato, kemudian cakap dalam hal negosiasi. Dan itu kan sampai mencaplok kekuasaannya di Banten segala macam itu beliau sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa Tengah sebagian, itu dalam kekuasaan kerajaan Cirebon. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sejenak tentang kelanjutan pemboikotan keluarga Bani Hashim dari Bani Muthalib. Jadi pemboikotan ini terjadi sampai 3 tahun. Dan nanti ada istilah namanya pembatalan piagam. Pembatalan piagam. Piagam itu kan kesepakatan mereka yang ditujukan kepada keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib untuk apa Bapak? Untuk tidak berinteraksi. Orang Mekah tidak boleh interaksi dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Interaksi dalam bidang apa? Semua. Dalam hal urusan pernikahan. Pokoknya orang Mekah tidak boleh nikah dengan Bani Hashim. Yang kedua dalam hal ekonomi, tidak boleh membeli, berdagang, menjual atau apapun jenisnya, tidak boleh. Dalam hal apapun Bapak. Dulu sering saya katakan boikot ini sesungguhnya adalah PPKM atau PSBB. Bedanya dulu Abu Jahal boikot nanggone Bani Hashim, kalau PPKM dan PSBB itu pemerintah boikot nanggone rakyat. Sepodo ae, modus operandinya sama. Nah Jawa kampung gak oleh metu, sina Jawa kampung gak oleh mlebu. Pedagang-pedagang gak oleh dodolan kabeh. Dan pernah terjadi sampai itu Bapak. Sampai ada orang datang ke rumah terus minta bantuan uang.
nggih boten utang nggih. Maksudnya kula boten saged nyaur, nggih pun sampe bawa. Jadi benar-benar awal-awal dulu begitu. Nah ini kok keadaannya mau diarahkan ke sana Bapak Ibu sekalian. Ya apa ini? Karena postingan di YouTube itu, kok ini satunya virus apa iblis? Virus apa iblis kok ini? Teko kok kate poso tok. Ini kan apa ya? Saiki kate poso metu mana situ iki. Dan saya tidak pernah merasakan namanya PPKP atau PSBB, PPKM sedang ngurus dari awal sampai akhir ya kegiatan saya pancet. Kegiatan saya pancet di masjid. Cuman bedanya waktu PSBB, PPKM, ya harus sing ngundang. Sing wedi ku sing ngundang. Mboten sing diundang. Lah karena sing diundang sing ngundang iku wedi, gak ngundang. Akhirnya kita imbasnya tuh, juga diundang. Ya tetap dekem nak omah. Itu namanya boikot ya itu. Di boikot. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari nubuwah. 10 nubuwah itu berarti usia Nabi berapa? 50 tahun. Nubuwahnya usia 40. 10 setelah nubuwah 50. Papan sudah terkoyak dan isinya sudah terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri, ibu cerita dewi Bu, ingin mawon nonton ngaji, cerita-cerita, curhat-curhatan, ngaji di sini. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam. Jadi yang boikot siapa? Orang Quraisy. Tapi di dalam kesepakatan itu banyak orang Quraisy ini yang nggak setuju, ya kan? Yang nggak setuju. Karena mereka ini kemanusiaan, seakan kasihan. Nah, orang-orang yang tidak setuju ini berusaha untuk membatalkannya. Saya mendengar dulu itu kalau PPKM itu memang tidak semua menteri setuju, ada yang tidak setuju. Tapi apalah mereka yang tidak setuju kalah dengan yang kuat, Pak. Kalah dengan presiden itu nggak gelem nggak pecat tuh. Makanya ditanya, PPKM ini akan diperpanjang. Nah, videonya kan ada. Kemudian ada sopir sing komentari. Kan sekarang video itu bisa dihadap-hadapkan. PPKM akan diperpanjang. Kalau diperpanjang sampai kapan? Jadi supir sakaratmu. Sampai aku mati jadi. dan bisa di video itu digabung-gabungkan begitu. Sampai aku mati kalau sakaratmu. Itulah ya. Salah satu bentuk kezaliman yang pernah Rasulullah sampaikan ketika kita melarang sesuatu kepada orang lain yang buntutnya itu kepada urusan nyawa tetapi tidak bisa memberikan solusi. Sebenarnya urusan pembatasan silakan. Seperti ini ada, maaf, ini kan ada pemerintah mengadakan penelitian terhadap masjid-masjid ini sing cocok ini yang dibongkar apa ya tentang isu-isu radikalisme. Saya bilang kalau memang pemerintah itu yang bangun masjid, terus yang bayari takmir masjid, sing nyumbang masjid, sing nyumbang muadzin, sing nyumbang imam, sing nyumbang penceramah, terus Anda itu mengawasi kemudian mengontrol, monggo masjid di pemerintah seperti Al-Akbar ini loh. Kalau Al-Akbar diawasi, dikontrol, wajar kalau Al-Akbar ini semuanya dari pemerintah. Nah ini masjid baik itu jangan nih. Cuma tahu dikai presiden duit dah bangun masjid itu, bangun dewe.
ngundang kiai, bayar balik dia ngundang imam yo. Uang kegiatan masjid ini dibayar atas apa? Urunan dari jamaah. Lo mau kok dikontrol yo. Jadi silakan mau kontrol masjid, mau ini Kemenak ya, programnya Kemenak. Tapi bantuan masjid itu masih ada dibantu nih, dikontrol ya. Itu. Kan aneh Bapak Ibu. Sama dengan wong lanang sing wedok itu ditutup. Pokoknya kalau ini harus menjawab untuk koma, kajian menjawab. Tapi nggak di belanjaan, ditutup toh. Ini aneh Bapak. Ini aneh. Open ono bojomu sing tepak, blonjone kok ono sing akeh, sing lebih-lebih senengno. Atine tuh kalau sembarang kali sama kontrol bojo sampean. Aja ngene ya. Nurut, Pak. Sampeyan ya nurut. Coba tutup omah. Nurut, duwe akeh. Belanja online teman jero rumah. Iso. Enggak stres. Ini nasi belanja dikaji nang jero rumah. Minggat dari minggatnya gak iso dikaji sama lu genteng menak iki ono ayo gini. Yang melakukan hal itu adalah Hisham bin Amir dari Bani Amir bin Lu'ay. Ini salah satu yang menyobek-nyobek piagam kesepakatan yang ada di dinding Ka'bah. Dia biasa berhubungan dengan Bani Hashim pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemani Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi, ibunya dari Atiqah, putri Abdul Muttalib. Hisham berkata kepada Zuhair, "Hei Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu. Celaka engkau Zuhair, celaka engkau Zuhair, apa yang bisa ku perbuat sementara aku hanya sendirian. Demi Allah, andaikan aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah aku batalkan." Jadi memang ini urusan kemanusiaan Bapak Ibu, tidak hanya urusan sentimen. Memang Abu Jahal dan orang-orang di belakangnya sentimen, tapi ada orang mengatakan, wah ini urusan kemanusiaan. Masa ono uang itu diboikot sampai kayak gimana? Ini kira-kira seperti itu. Engkau sudah mendapatkan orang itu, kata Hisham. Siapa? Zuhair. Aku sendiri Hisham. Jadi ternyata Zuhair ini juga orang yang mendukung Hisham. Kalau begitu cari orang ketiga agar bisa bergabung bersama kita. Lalu Hisham menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu, dia menyebutkan kerabat-kerabat di Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. Celakalah engkau, katanya Al-Mut'im, apa yang bisa ku perbuat sementara aku hanya sendirian? Dia menjawab Hisham ini, engkau telah mendapatkan orang kedua. Jadi orang yang sudah menjadi bolonya itu Pak, dari kalangan orang-orang yang membenci Rasulullah. Pertama Hisham, kedua Zuhair, ketiga ini dapat bolo lagi namanya Al-Mut'im. Aku sendirian, kata Hisham. Kalau begitu cari orang ketiga. Aku sudah melakukannya. Siapa? Mut'im, Zuhair bin Abu Umayyah. Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung dengan kita. Lalu Hisham pergi menemui Abul Bukhtari bin Hisham dan dia berkata seperti yang dikatakan Mut'im, adakah orang lain yang mendukung rencana ini? Katanya Bukhtari. Ada. Siapa? Abul Bukhtari, Zuhair bin Abu Umayyah, Mut'im, dan aku sendiri dan engkau. Sekarang cari yang kelima. Jadi ada pertama Hisham ngajak bola namanya Zuhair, Zuhair ngajak bola namanya Mut'im, Mut'im ngajak bola namanya Abul Bakhtari. Ternyata mereka cari orang yang kelima, lalu menemui Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Aswad
berbicara dengannya, menyebutkan kerabatan dan hak-hak mereka. Akhirnya mendapatkan bolong. Memang kalau kita pikir-pikir, kalau mereka bergerak dan berjuang sendirian, ya tidak mampu. Harus punya kawan, harus punya orang-orang yang sefrekuensi untuk membantu. Adakah seseorang yang mendukung rencana ini? Kata Hisham, ada. Lalu dia menyebutkan orang-orang di atas. Mereka berkumpul di suatu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam ini. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya siapa inisiator yang membatalkan piagam pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, maka jawabannya 1 Hisham, 2 Zuhair, 3 Mut'im, kemudian 4 Al-Bakhtari, yang kelima adalah Zam'ah bin Al-Aswad. Kenapa kira-kira jangan senang nih Pak? Monggo lagi mau coba. Jadi wong ngerasa apa jenenge wong gak jelas. Jenenge nabi dhewe lho gak apa. Wingi kula takok ngene. Sinten? Kanca kan tahu krungu jenenge Zulkifli sapa sih? Wong Citrakan iki lho. Nah, Nabi Zulkifli wong Citrakan. Enten wong Islam gak hafal jenenge Nabi Slawen lho. Aja-aja sing nang ngarepe yo gak hafal wis. Esok harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan mengenakan jubah. Zuhair melakukan tawaf 7 kali keliling Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Hai penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim ini binasa. Tidak boleh jual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim ini dan kejam ini dirobek." Jadi piagam itu semacam surat keputusan dari orang-orang Quraisy tentang pemboikotan itu. Kalau saya istilahnya adalah surat keputusan presiden atas PPKM. Jadi surat itu ditempel-tempel, kok persis itu Pak. Kemarin ada beberapa masjid yang saya kunjungi, itu sudah ada surat dari wali kota terkait dengan regulasi pelaksanaan sholat berjamaah. Menak juga kembali menyatakan dalam suratnya itu pokoknya sholat harus berjarak lagi 1 meter. Sampai wong kok nggak direken Pak. Apalagi ada peraturan baru, kalau Jumatan tidak boleh mengedarkan kotak amal. Jadi penularan COVID itu gara-gara kotak amal itu. Sing maca itu bingung, saking bingungnya ya sampai gendeng bisa. Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid ini berkata, Pak, Abu Jahal ini yang inisiator boikot ini Pak, dia mengatakan, engkau pendusta. Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek. Zam'ah tak terima Pak, engkau lebih pendusta. Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis. Ternyata Zam'ah dapat dukungan. Benar apa kata Zam'ah? Katanya siapa? Bakhtari. Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Jadi ternyata piagam atau itu keputusan itu tidak melalui pendapat-pendapat dari orang lain. Jadi mereka memutuskan sepihak.
kalian berdua benar, didukung sama Mut'im ini. Nanti wong lima ini saling membenarkan. Abu Jahal terpojok. Dan siapa yang berkata selain ini dusta, kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apapun yang tertulis di dalamnya. Abu Jahal ngomong, pasti hal itu sudah diputuskan malam tadi dan kalian berembuk di tempat terpencil. Abu Jahal ngomong gitu. Saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulullah masalah piagam ini dan juga sudah mengutus rakyat untuk memakan papan piagam ini. Jadi papan yang menulis piagam itu ternyata juga akhirnya hancur dimakan rakyat, dan rakyat itu memang diutus oleh Allah yang bertugas untuk itu. Karena bapak-bapak hati-hati kalau di rumahnya ada rakyat, itu hati-hati. Itu diutus oleh Allah untuk ngerusak omai sampean, jangan hati anyar. Kita ini kan kadang-kadang tidak sensitif dengan makhluk itu, Pak. Kadang-kadang ada kucing di hadapan kita itu juga, alah kucing ya. Kadang-kadang ada tikus, alah tikus. Padahal itu ada maksudnya. Tidak mungkin mereka itu bergerak mendekati kita kecuali diutus oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mengutus, itu pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi kita kan sensitif kalau bapak no, orang ulo yo bapak no. Ini orang PT dicekel dibeli, padahal kita PT tonggon. Alasannya salah ya PT mampir nang pekarangan lu. Gak salah nek cekel tak sembelih. Supaya gak ketoro, tonggone sing duwe PT mau digeki, Pak. Sak potong. Padahal wis 3 dina dolek PT hilang deh. Akhirnya mari mangan itu. Nah ya iki. Kok dongane tonggo sebelah iki apik. Mosok gak duwe PT. Gak tau masa PT kok. Tak kok niki kan, tak kok cocok PT itu mas pundi. Mboten tumbas. Nah terus GPT sampean niku kula boleh. Akhirnya gegeran. Kemudian beliau memberitahu pamannya mengenai hal itu. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika dia benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami. Engkau adil, kata mereka. Jadi apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar oleh orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Mut'im bangkit dan mengambil piagam itu dan merobeknya. Dia melihat rakyat-rakyat telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismika Allahumma, artinya dengan asmamu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada Allah juga tidak dimakan rakyat. Ini kerap terjadi seperti itu Bapak Ibu, dalam sebuah tragedi yang melibatkan bangunan atau melibatkan pohon atau melibatkan apapun, itu selalu ada sisa-sisa yang tidak hancur. Kemarin seperti diunggah dalam video itu, dalam tragedi erupsi Semeru, ada rumah itu yang masih kokoh, isinya juga masih utuh, tidak tersentuh dengan erupsi. Padahal itu menurut logika, jadi kalau erupsi itu pasti kena rumah itu, karena di sekelilingnya itu sudah hancur semua. Justru ini masih selamat. Ternyata di depan rumah itu ada musola, dan setelah ditelisik, ini adalah kepunyaan seorang guru ngaji, ya ustadz di kampung itu, yang setiap hari mengaji di musola. Musolanya utuh, rumah ibu utuh. Orangnya kebetulan lagi pergi. Itu biasanya dalam sebuah peristiwa itu ada saja yang seperti itu. Dulu di tsunami itu ada
selamat. Ya, dia berapa hari itu di atas air, tapi ternyata selamat. Nah, akhirnya papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan Rasulullah SAW, dan para pengikutnya keluar dari perkampungan orang-orang musyrik, tidak melihat satu tanda besar dan tanda-tanda nubuwah, tapi mereka seperti yang diberitakan Allah, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda atau mukjizat, maka mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi keajaiban tentang yang terjadi pada diri Rasulullah SAW bagi orang mukmin itu sebagai apa? Mukjizat. Tapi sebagai dipandang oleh orang-orang musyrik itu seperti sihir. Inilah kisah pemboikotan selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ini kacak piro, Pak? Biyen itu Covid ini 2 tahun, ini diboikot 2 tahun, kacak setahun. Jadi pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terjadi selama 3 tahun, tapi selama pemboikotan corona kepada rakyat itu terjadi selama 2 tahun. Demikian mudah-mudahan menjadi pelajaran dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.